Pernah nggak sih Anda mau pergi liburan terus nitip tanaman ke teman? Atau nitip kunci rumah ke tetangga? Nah, kalau pernah, sadar atau enggak, Anda itu sebenarnya baru aja melakukan sebuah akad kuno yang namanya wadiah. Kelihatannya sepele ya, cuma titip-titip barang. Tapi, gimana ceritanya dari sekedar nitip tanaman ke teman, konsep ini bisa jadi dasar buat kita nabung jutaan, bahkan miliaran rupiah di bank. Ternyata konsepnya sama loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana akad kepercayaan sederhana ini bisa bertransformasi jadi salah satu tulang punggung perbankan syariah modern. Agenda kita untuk penelusuran kali ini simpel aja. Pertama, kita bakal kenalan dulu. Apa sih itu wadiah? Terus kita lihat aturan mainnya di zaman dulu. Nah, baru deh kita masuk ke bagian serunya. Gimana ceritanya wadiah ini masuk ke bank dan perubahan-perubahan penting apa aja yang terjadi di sana. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Oke, kita masuk bagian pertama. Sebelum ngomongin yang rumit-rumit soal bank, kita harus paham dulu dasarnya. Sebenarnya, wadiah itu apa sih? Secara bahasa, wadiah itu artinya meninggalkan sesuatu. Simple. Tapi secara istilah, nah ini yang penting. Wadiah itu bukan cuma soal barangnya yang dititipin, tapi lebih ke akad atau perjanjiannya. Jadi ada dua hal nih, ada bendanya, misalnya tanaman tadi, dan ada juga janjinya, yaitu kesepakatan buat ngejaga barang itu. Justru janjinya inilah yang jadi pondasi dari semuanya. Nah, Muhammad Syafi'i Antonio ini merangkumnya dengan bagus banget. Kata kuncinya ada dua di sini. Pertama, titipan murni. Ini murni soal percaya, nggak ada embel-embel lain. Kedua, dan ini penting banget ya, harus dikembalikan kapan saja sang penitip mengendaki. Nah, tolong ingat-ingat poin kedua ini ya, karena nanti pas kita bahas rekening bank, ini bakal jadi krusial banget. Oke, jadi kita udah tahu artinya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih aturan mainnya di zaman dulu? Jauh sebelum ada bank syariah, para ulama klasik itu udah punya panduan yang jelas banget soal wadiah. Kira-kira apa aja ya dasar hukumnya? Ternyata landasannya kuat banget. Ada 3 pilar utama. Yang pertama, jelas dari Al-Quran. Ada perintah langsung untuk menunaikan amanah. Yang kedua, dari hadis. Banyak banget contoh dari Nabi yang mendorong kita buat jadi orang yang bisa dipercaya dan saling bantu. Nah, yang ketiga ini namanya ijma'. Apa itu? Simpelnya, ini kesepakatan atau konsensus para ulama dari zaman ke zaman yang bilang kalau akad ini tuh boleh dan baik. Jadi ini bukan konsep yang baru dibikin kemarin sore ya. Supaya sebuah akad wadiah itu sah, di zaman dulu tuh ada 4 rukun atau pilar yang harus ada. Gampangnya, bayangin kayak bahan-bahan resep. Pertama, harus ada si penitip ya kan? Yang kedua, ya harus ada yang dititipin. Ketiga, jelas harus ada barangnya. Dan yang terakhir, yang keempat, harus ada ijab kabul atau serah terima yang jelas. Bisa lisan, bisa tulisan. Simpel banget kan? Yang penting, semuanya jelas dan semua pihak sadar sama perannya masing-masing. Nah, di sini nih, kerennya pemikiran para ulama klasik. Mereka itu nggak cuma bilang, oh ini boleh, atau ini nggak boleh. Coba deh lihat tabel ini. Ada mazhab yang bilang ini dianjurkan. Tapi lihat deh mazhab Syafi'i. Mereka bilang, kalau kamu ngerasa nggak sanggup ngejaganya dengan aman, hukumnya bisa jadi haram loh buat nerima titipan itu. Dalam banget kan? Ini ngasih pesan yang jelas banget. Amanah itu bukan main-main, tanggung jawabnya super besar. Oke, sampai sini kita bisa lihat ya, wadiah itu esensinya tentang tolong-menolong, tentang kepercayaan, bukan soal cari untung. Terus, gimana ceritanya sebuah akad yang non-komersial ini tiba-tiba bisa masuk ke gedung pencakar langit, jadi produk perbankan modern yang kita pakai sehari-hari? Nah, disinilah lompatan besarnya terjadi. Ini dia, ini adalah kuncinya. Pergeseran konsep dari yang namanya yad al-amanah atau tangan amanah menjadi yad ad-dhamanah atau tangan penjamin. Bedanya apa? Gini, tangan amanah itu ya kayak teman yang kita titipin tanaman tadi. Dia cuma boleh jagain, nggak boleh metik daunnya buat dijual. Kalau tanamannya mati diserang hama, ya bukan salah dia. Tapi tangan penjamin, ini si bank, beda cerita. Kita kasih izin ke bank untuk memutar uang kita. Sebagai gantinya apa? Bank menjamin 100% uang kita akan kembali utuh. Mau bisnis mereka lagi untung atau rugi, pokoknya uang kita aman. Nah, karena ada jaminan ini, keuntungan dari hasil muterin uang kita itu jadi hak milik bank. Inilah upgrade jenius yang bikin wadiah bisa masuk ke sistem perbankan. Nah, jadi kalau Anda punya rekening tabungan wadiah, inilah yang sebenarnya terjadi di balik layar. Anda itu bukan sekedar nitip uang di brankas bank. Bukan, tapi Anda secara sadar ngasih izin ke bank buat jadi si tangan penjamin ini. Anda bilang, silakan pakai uang saya, tapi jamin uang saya aman dan bisa saya ambil kapanpun.
Itulah inti akad yang berjalan setiap kali Anda nabung atau narik uang dari rekening wadiah. Tapi, pergeseran ke tangan penjamin ini bukan tanpa efek samping. Ada 3 transformasi besar yang bikin wadiah versi bank ini jadi, ya, beda banget sama versi klasiknya. Mari kita bedah satu persatu. Apa aja perubahannya? Transformasi yang pertama, dan ini mungkin yang paling sering jadi bahan diskusi, yaitu munculnya bonus. Ini logikanya jadi kebalik total. Kalau di wadiah klasik, yang jagain barang kan yang mungkin bisa dapat upah, ya kan? Logis. Tapi di perbankan modern, malah kita sebagai penitip yang bisa dapat hadiah atau bonus dari bank yang kita titipin. Ini sebuah inovasi yang, jujur aja, sama sekali nggak kepikiran di konsep wadiah zaman dulu. Transformasi kedua, ini konsekuensi langsung dari yang pertama, munculnya resiko riba. Coba bayangin, di wadiah klasik, orang nitip pedang atau kambing. Nggak ada ceritanya riba di situ. Tapi begitu yang dititipin itu uang, dan ada kemungkinan dapat tambahan berupa bonus, nah lampu merah riba langsung nyala. Makanya bank syariah itu hati-hati banget. Bonus itu nggak boleh dijanjikan di muka. Kenapa? Karena kalau udah dijanjikan, itu namanya bukan hadiah lagi, tapi bunga. Dan yang ketiga, ini mungkin perubahan yang paling mendasar. Coba kita pikirin lagi. Secara nama, akadnya adalah wadiah alias titipan. Tapi secara substansi, apa yang terjadi? Kita kasih uang ke bank, bank jamin bakal balikin dan bank bebas pakai uang itu. Loh, itu kan definisi dari pinjaman, atau dalam fikih disebut qard. Jadi bisa dibilang, bungkusnya memang titipan, tapi isinya udah mirip banget sama kita lagi minjemin uang ke bank. Jadi di akhir penelusuran kita ini, kita sampai pada satu pertanyaan besar. Kalau sebuah kontrak yang tadinya murni soal kepercayaan, terus berevolusi jadi ada jaminan pengembalian dan bahkan bisa menghasilkan bonus, apakah itu masih kontrak yang sama? Di satu sisi, wadiah ini nunjukin betapa fleksibel dan adaptifnya hukum Islam menghadapi zaman. Keren banget. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pengingat buat kita semua untuk selalu kritis. Jangan cuma lihat nama akadnya, tapi pahami juga apa sih substansi yang sebenarnya terjadi di balik setiap transaksi. Nah, gimana menurut Anda?